Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur manakala kita boleh lagi diberi kesempatan oleh Tuhan berada di tengah persekutuan yang beribadah memuji dan memuliakan Dia di hari Minggu ini. Saudara-saudara, kita selalu mendengar atau mungkin dari kita juga berkata bahwa hidup di dunia ini diibaratkan seperti kapal yang mengarungi samudra. Ada saat di mana samudra itu tenang-tenang saja dan kapal itu berlayar juga dengan tenang. Tetapi pula ada saat di mana lautan itu bergelora, yang mungkin menghantam kapal itu, sehingga penumpang di dalamnya kadang mengalami kepanikan, ketakutan, kecemasan. Masihkah kita akan tuju tempat di mana kita akan berlabuh? Hidup ibarat seperti itu katanya. Kalau demikian, kita kadang-kadang menjalani kehidupan begitu tenang, oleh karena kehidupan boleh kita jalani dengan penuh sukacita, syukur. Tetapi pula ketika datang tantangan dan pergumulan, kita sepertinya menjadi panik. Sehingga mungkin kita tidak dapat berbuat apa-apa, mengharapkan pertolongan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, persoalannya adalah bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya menghadapi tantangan dan pergumulan yang mendera kehidupan kita itu. Ada orang yang berpikir bahwa dengan kekuatan dan kemampuannya dia sanggup menghadapi tantangan, pergumulan dan badai yang menerpa hidupnya. Baginya cukup kekuatan dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Sebagian orang ketika berhadapan dengan badai kehidupan, mungkin dia berpasrah. Yang mau terjadi, terjadilah. Tidak perlu melakukan apa-apa. Dari dua sikap ini, saudara-saudara, kita dapati kedua-duanya sama saja. Kedua sikap ini pada akhirnya sama-sama tidak membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang satu lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, yang lain berpasrah dan menunggu kenyataan apa yang akan terjadi. Dua-duanya tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya itu. Bagaimana dengan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengisahkan pelayanan Yesus di Galilea, dan sekarang ia bermaksud hendak mengadakan perjalanan ke seberang danau Galilea. Dikisahkan Yesus bertolak, dia naik ke perahu bersama murid-muridnya, dan dikatakan pula ada perahu-perahu lain mengikuti dia. Dalam perjalanan itu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Apa yang terjadi?
Murid-murid membangunkan Yesus yang sementara tidur sambil berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kalau kita memeriksa Injil Matius pasal 8 ayat 25 yang mengisahkan kisah yang sama, maka kita akan mendapati reaksi para murid berkata begini. Dalam pasal 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dalam terjemahan yang lain, perkataan para murid ini dikatakan, "Tuhan, selamatkanlah kami." Dari sini saudara-saudara, dari ungkapan-ungkapan para murid ini menunjukkan bagaimana kepanikan dan ketakutan para murid berhadapan dengan dahsyatnya taufan dan ombak yang menyembur perahu mereka. Menarik, mereka berada dalam ketakutan dan kepanikan, padahal mereka adalah nelayan-nelayan tangguh. Danau Galilea sesungguhnya adalah danau yang akrab dengan mereka. Tetapi ketika kenyataan ini datang, ada ketakutan. Sampai harus mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kalau dalam penginjil Matius bilang, "Tuhan, selamatkanlah kami." Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian dikatakan, para murid pun menjadi takut. Tetapi bukan lagi takut terhadap badai dan taufan tadi. Sekarang mereka takut dalam arti gentar. Siapa sebenarnya orang ini? Dia bukan nelayan, dia seorang tukang kayu. Siapa sebenarnya orang ini? Itulah ketakutan dan kegentaran para murid ketika dikatakan bahwa murid-murid menjadi takut. Di ayat 41 mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau takut yang pertama adalah ketika datangnya taufan yang dahsyat dan ombak yang menyembur, hampir-hampir binasa mereka. Sekarang ketakutan berganti pada kegentaran. Siapa orang ini? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita tentang siapa Yesus Tuhan kita itu. Dari apa yang dikisahkan oleh penginjil Markus, Dia adalah Allah yang sanggup menaklukkan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kekuatan apa yang sanggup menandingi kekuasaannya? Tidak ada. Dari sini kita diingatkan bahwa keahlian, keterampilan, orang bilang skill kita sebagai manusia tidaklah cukup untuk dapat menaklukkan kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi. Kita butuh Tuhan. Kemampuan, kepandaian, keterampilan kita tidaklah mumpuni untuk membuat kita dapat menaklukkan kenyataan-kenyataan hidup, bahkan badai gelombang yang menerpa hidup kita. Kekuatan dan kemampuan kita yang kita andalkan tadi di sikap yang pertama, atau kita berpasrah, jadi apa yang terjadi terjadilah. Tidak. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Tetapi juga saudara-saudara, sesungguhnya kita juga diingatkan bahwa kalau kita butuh Tuhan, maka kita butuh bukan di saat-saat genting saja. Kalau itu yang terjadi, maka itu sama artinya kita memperlakukan Dia sebagai penolong reserve.
Kalau sudah tidak ada jalan, baru berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Kegagalan kita sebagai orang beriman adalah kalau tadi diibaratkan kita ada dalam mengarungi samudra atau lautan. Kalau danau itu atau samudra atau lautan itu lagi teduh, lagi nyaman-nyamannya kita, lagi senang-senangnya kita, maka kita tidak butuh Tuhan. Bahkan mungkin panggilan Tuhan pun tidak kita acuhkan. Kita pura-pura tidak mendengar dan kita sibuk dengan kesenangan dan kenyamanan kita. Giliran saat genting, pertolongan sudah tidak ada, kekuatan sudah tidak cukup lagi untuk memberikan pertolongan, kita sudah terdesak, maka kita mulai berteriak, Tuhan tolonglah selamatkan kami, selamatkan keluargaku, selamatkan karirku, selamatkan jabatanku, selamatkan ini dan itu, sebab sudah tidak ada lagi yang membackup kami. Waktu nyaman-nyamannya, waktu senang-senangnya, waktu samudra itu teduh sekali kita jalani, Tuhan ke belakang. Ketika ombak itu datang menerpa, Tuhan selamatkan kami, selamatkan keluargaku, selamatkan pekerjaanku, selamatkan posisiku. Sudah ada pertolongan Tuhan. Dia menjadi reserve dalam kehidupan kita. Di saat pertolongan sudah tidak ada, baru datang kepadanya. Kita diingatkan untuk kiranya tidak demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau menegaskan lagi kepada kita bahwa Yesus Tuhan dan Allah kita adalah Allah yang sanggup menaklukkan segala sesuatu. Sebenarnya dari kisah ini firman Tuhan mau mengingatkan bahwa kita sesungguhnya punya Allah yang luar biasa. Sebab kekuatan apapun di dunia ini tunduk dan taat kepadanya. Kepada siapa lagi kita mau bergantung? Kalau semua kekuatan di dunia ini taat dan tunduk kepadanya. Kita cuma bergantung kepada Dia yang mempunyai segala sesuatu. Saudara-saudara, menarik bahwa di ayat 39 itu, ketika para murid berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudara, kata menghardik ini bukan kata yang sederhana. Tetapi penginjil Markus mau mengatakan, kata ini sebenarnya diterjemahkan dari kata epitimau yang berarti menegur. Jadi seakan-akan taufan yang dahsyat itu dan ombak yang besar itu adalah seperti oknum yang berhadapan dengan Yesus. Sehingga dia menegur, dia menghardik. Mengapa dia menegur? Karena sepertinya dia melihat ada kuasa jahat di tengah badai itu. Dan memang dalam pemahaman orang-orang perjanjian lama bahwa di dalam badai dan gelora laut itu selalu dipersonifikasikan sebagai yang jahat. Sehingga ketika Yesus menghardik, maka sebenarnya dia menegur kuasa jahat itu. Karena badai dan taufan itu sepertinya sebuah kekuatan yang berhadap-hadapan dengan Allah itu sendiri. Yang jahat kan selalu diperhadap-hadapkan dengan Allah. Dan Yesus menghardik, menegur kuasa jahat itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Kalau dalam bahasa asli itu
befimoso, dari kata fimo, artinya dia memberangus mulut dari si jahat itu. Jadi ketika dia bilang diam, tenanglah, itu sebenarnya dia memberangus atau mengikat, menutup mulut dari si jahat itu. Karena si jahat kadang-kadang diumpamakan seperti naga yang siap untuk memangsa atau menyemburkan api yang membinasakan. Jadi ketika itu diperhadap-hadapkan, Yesus menegur atau Yesus menghardik, dan dia bilang diam, tenanglah. Dan kekuatan itu diikatnya dan ditutupnya mulut si jahat itu. Terjemahannya diberangus, ditutup atau diikat mulutnya. Jadi saudara-saudara, kuasa jahat itu pun takluk di bawah kuasa Allah. Nah, dari sini saudara-saudara kita dapati tidak ada kekuatan dan kuasa apapun yang dapat menandingi kuasa Allah kita itu, yaitu Yesus Kristus. Kuasa manusia kecil. Kuasa dunia apa? Kecil. Kuasanya melampaui segala sesuatu. Sampai-sampai para murid bilang, siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun tunduk padanya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya terikat. Tidak lagi bisa membuka dan memangsa dan membinasakan tu jahat itu. Sudah bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini pun sebenarnya ini menjadi penghiburan bagi kita. Penghiburan dikala kita sementara menyusuri perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ibarat tadi berada di samudera atau lautan. Penghiburan kita apa? Ada Allah yang sanggup meneduhkan, yang sanggup membuat diam dan tenang setiap badai kehidupan itu. Berbahagialah orang yang tinggal bersama dengan Kristus. Sekalipun badai itu datang, dia tidak binasa. Sekalipun mungkin dalam keadaan so terpepet, dia tidak akan dibiarkan. Jadi saudara-saudara, dimanapun Yesus berada, dimanapun Kristus berada, badai kehidupan ini menjadi tenang dan memungkinkan kita untuk terus menjalaninya sebagai pribadi, keluarga, dalam rupa-rupa hal yang harus kita kerjakan. Sebab apa? Ada dia, Kristus, yang sanggup meneduhkan, yang sanggup membuat diam dan tenang, supaya kita bisa lagi mendayung lagi kehidupan itu, menjalaninya lagi. Sebab dia tidak membiarkan kita. Oleh karena itu saudara, teruslah mendayung bersama Kristus. Tidak ada badai dan kuasa apapun yang tidak akan diam ketika berhadapan dengan kuasanya. Sebab itu jangan lari daripadanya. Tetap ikut dia, tetap taat kepadanya. Maka kita akan tenang berlayar, menjalani kehidupan, melayani, mengabdi tanpa beban, untuk terus menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tetap diberkatinya. Amin.